Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Setiarini SPD MPD dan Bapak Hamam MPD PhD, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah memberi saya waktu untuk mempresentasikan modul saya. Kali ini modul saya mengambil materi tentang huruf hijaiyah dan harokat sederhana pada fase A kelas 1. Pada modul saya yang pertama ada kompetensi awal, pertama asesmen awal siswa, kemudian kesiapan belajar, terdapat profil pelajar Pancasila, pelajar rahmatan lil alamin, sarana dan prasarana, terdiri dari alat dan bahan, kemudian buku pendukung yaitu buku pendidikan agama Islam dan BP Kementerian Agama Republik Indonesia 2021. Target peserta didik modul AC ini digunakan untuk peserta didik reguler kelas 1 yang berjumlah 12 siswa. Model atau metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat menghafal dan menuliskan huruf hijaiyah dan harokat sederhana. Pada tujuan pembelajaran yang pertama terdapat 2 KKTP. Dan kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat membaca dan memadukan huruf hijaiyah berharokat dengan baik dan benar. KKTP pada TP kedua juga terdapat 2 KKTP. Kemudian pemahaman bermakna, terdapat 3 pemahaman bermakna, dan pernyataan pemantik juga ada beberapa soal untuk mengetes siswa tentang materi yang akan kita pelajari sebelum disampaikan materi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama, guru menyiapkan alat-alat untuk pembelajaran seperti LCD, video, buku, spidol, dan daftar nilai. Kemudian pada kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan kelas seperti menata tempat duduk, mengecek kebersihan kelas, berdoa bersama, kemudian mungkin menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian guru juga mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru memberi motivasi seperti memberikan semangat, kata-kata mutiara untuk mengkondisikan kelas, bisa juga dengan ice breaking yang membentuk semangat siswa dan fokus siswa agar tertuju kepada guru. Yang ketiga, persepsi. Guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran yang sudah dilalui yang dalam pertemuan yang lalu. Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang materi yang akan kita pelajari, tapi hanya poin-poin tertentu saja sekilas. Kemudian yang poin 4, menyampaikan tujuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dituju saat pembelajaran berlangsung. Kemudian sintek project based learning yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Jadi setelah guru melihatkan video atau mungkin PPT, di sini juga saya menceritakan sebuah cerita singkat yang di dalamnya menjelaskan tentang huruf hijaiyah, kemudian menyangkutkan tentang moderasi beragama di dalamnya agar siswa itu lebih memahami atau bisa mengimplementasikan tentang moderasi beragama. Kemudian ada merancang proyek. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian guru memberikan LKPD kepada siswa dan memberi penjelasan tentang cara pengerjaan LKPD tersebut. Kemudian menyusun jadwal proyek. Siswa mulai bekerja dalam kelompok mereka masing-masing sesuai dengan arahan guru. Mereka bermusyawarah tentang LKPD yang akan mereka kerjakan itu. Guru menjelaskan bahwa waktu pengerjaan itu 20 menit kepada siswa, sehingga siswa harus menepati atau mengecek waktu
dalam pengerjaan proyeknya. Kemudian memonitor kemajuan proyek. Guru berkeliling mengecek keselesaian atau sampai mana proyek itu dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kemudian menguji hasil. Setelah proyek selesai, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan satu persatu hasil dari proyek tersebut di depan teman-teman, dan teman-teman yang lain mengecek apakah ada kekeliruan atau tidak dalam penyelesaian proyek kelompok yang sedang presentasi. Kemudian ada mengevaluasi atau merefleksi proses dan hasil. Guru dan siswa bersama-sama merefleksikan kira-kira ketika pembuatan proyek itu ada kesulitan atau mungkin ada kendala, itu bisa kita tuangkan di sini bersama-sama. Kemudian guru juga memberikan umpan balik tentang hasil proyek, menekankan pentingnya penguasaan hijaiyah, berharokat, dan membaca Al-Quran. Kemudian kegiatan penutup, guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Mungkin di situ kita berdiskusi tentang seperti yang kesulitan tadi atau jalan keluarnya bagaimana. Bisa dengan tutor sebaya juga, tanya temannya kira-kira bagaimana kalau ada kesulitan seperti ini baiknya bagaimana, seperti itu. Dan setelah menyimpulkan hasil, guru memberikan tes formatif atau post-test kepada siswa setelah pembelajaran berlangsung itu, kira-kira nilainya bagaimana dalam post-test ini, apakah lebih bagus dari pretest atau semakin baik dalam post-test ini. Fungsinya LKPD itu untuk apa, Mbak? LKPD itu untuk lembar kerja siswa, untuk mengerjakan tugas-tugas siswa yang entah itu individu atau kelompok, bisa diambil dari LKPD itu, Bu. Proyeknya yang di LKPD belum apa, Mbak? Itu saya memberi proyek kepada siswa itu, saya menulis huruf hijaiyah sejumlah 28 huruf hijaiyah, tapi saya acak. Kemudian siswa diminta untuk mengurutkan, Bu. Mengurutkan, kemudian ditempel di styrofoam. Langkah-langkahnya project list learning apa, Mbak? Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Jadi setelah kita menyampaikan video atau mungkin PPT atau cerita tadi, kita menentukan pertanyaan dasar dulu. Kemudian membuat desain proyek. Setelah itu menyusun penjadwalan, dan kemudian mengecek hasil proyek, mengecek proses proyek itu berlangsung sampai mana, sudah selesai atau belum, seperti itu. Dan selanjutnya penilaian hasil, dan yang terakhir evaluasi. Anda menemukan masalah apa di kelas Anda? Masalah yang saya temui itu sebagian anak masih kesulitan untuk mempelajari karena belum bisa membaca dan menulis, Ibu. Mohon dituliskan surat Al-Fatihah ayat 1-3 saja. Sekarang Al-Quran dibuka surat Luqman ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mas'ika waqbud min sautik. Inna ankara iswati la sautul hamid. Baik, untuk makhraj huruf Qaf sama Dal itu kalau kelas sugro karena berhentinya bukan karena wakaf. Rumusan masalah itu, oke, Anda tahu tentang proposal penelitian apa saja? Proposal penelitian yang saya lakukan sini terdiri dari 2 siklus, Ibu. Siklus pertama dan siklus kedua. Di siklus pertama itu terdapat asesmen formatif dan sumatif. Begitu juga di dalam siklus kedua juga terdapat 2 asesmen formatif dan sumatif. Untuk apa asesmen formatif sumatif, Mbak? Untuk mengecek sampai mana siswa itu memahami tentang penelitian kita itu, tentang judul penelitian, tentang huruf hijaiyah dan harokat itu, kita mengukurnya lewat asesmen itu. Dalam satu siklus itu ada berapa langkah? Ada 4 langkah, Ibu. Oke, cukup ya, dipahami ya. Ya, Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.